Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak, yaitu pada bagian akhlak terpuji pada diri sendiri. Tapi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berilmu. Pertama, pengertian berilmu. Kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Jadi kita menguasai sesuatu, maka dikatakan pandai atau berilmu. Sedangkan lawannya adalah jahil ataupun bodoh ataupun tidak tahu apa-apa. Jadi seseorang akan dikatakan berilmu apabila dia memiliki kemampuan ataupun kepandaian tentang sesuatu. Jadi jika seseorang misalnya bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar, maka dia dikatakan berilmu ataupun alim. Begitu juga sebaliknya, ketika tidak bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, maka dia dikatakan jahlun ataupun bahasa Indonesianya bodoh. Yang berikutnya adalah pentingnya berilmu. Jadi semua manusia itu sudah mengakui bahwa ilmu sangat penting dalam kehidupan saat ini. Jadi semakin maju dan terbukanya persaingan hidup, semakin ketat dan terbuka serta semakin sulit untuk dihindari tanpa bekal ilmu yang memadai. Kiranya semakin sulit menghadapi masa depan. Itulah sebabnya mengapa manusia semakin lama semakin memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu. Begitu pentingnya ilmu sehingga terdapat hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, wajib baginya mempunyai ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat juga harus memiliki ilmu. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan akhirat hanya dapat dicapai dengan mengamalkan ajaran agama secara benar. Sedangkan untuk dapat mengamalkan secara benar, kita harus memerlukan ilmu sebagai penuntunnya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus menyadari pentingnya berilmu. Jadi kita harus tetap menuntut ilmu dan belajar tanpa henti sampai akhir hayat kita. Jadi begitulah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita ya. Jadi terutama bagi seorang muslim itu sangat penting sekali menuntut ilmu. Berikutnya adalah dalam hal ilmu, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, mereka pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Ini adalah sebaik-baiknya manusia karena selain dia menguasai ilmu, tapi ilmunya juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua adalah mereka yang pandai namun tidak mau atau tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Nah, ini bisa jadi orang yang tidak mau memanfaatkan ilmunya dalam kebaikan, ataupun dia memiliki ilmu tapi digunakan untuk kejahatan. Sedangkan yang ketiga, mereka yang tidak pandai tetapi menyadari kekurangan dirinya. Nah, ini lebih baik karena dia sadar bahwasanya dia tidak mampu dan mungkin dia akan mau belajar menambah ilmu pengetahuan yang dia miliki. Nah, yang paling bahaya adalah yang ketiga, mereka yang tidak pandai namun tidak menyadari kekurangannya. Ini orang yang paling berbahaya karena dia sudah tidak tahu dan tidak mau tahu dengan kehidupannya ataupun ketidaktahuannya. Jadi dia akan tetap bodoh untuk selama-lamanya karena sudah dia tidak mau berusaha memperdalam ilmu pengetahuan. Sekarang perintah mencari ilmu. Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim dan muslimat wajib menuntut ilmu. Perintah tersebut telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya
Yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian, selanjutnya adalah kata Iqra atau bacalah memiliki makna bahwa ada dua cara membaca, yakni membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat qauliyah? Ayat-ayat qauliyah yang berarti perkataan atau sabda atau firman. Ayat qauliyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Dengan demikian, setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman hidup. Perintah untuk mempelajari ayat-ayat qauliyah antara lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 1 sampai 5. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari ayat-ayat qauliyah. Bisa saja dalam hal ini misalnya kita belajar untuk membaca atau belajar untuk menulis. Jadi yang bersifatnya membaca tulisan yang ada, atau bisa saja juga kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Sedangkan ayat-ayat kauniyah berarti sebangsa keadaan sesuatu, keadaan alam. Ayat ini berarti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa keadaan alam. Dengan demikian, setiap muslim wajib mempelajari keadaan alam. Ilmu tentang keadaan alam yang dipelajari seperti geografi, fisika, biologi, dan ilmu matematika. Dengan mengetahui ilmu-ilmu tersebut dapat memantapkan keyakinan seseorang. Jadi, seperti ilmu geografi, itu dapat meyakinkan kita bahwasanya Allah Maha Kuasa. Karena kita bisa mengetahui bagaimana bumi ini diciptakan, bagaimana bumi ini bisa ada. Hanya dengan kuasa Allah lah semuanya bisa ada. Kita bisa lihat bagaimana langit, kita bisa lihat bagaimana bulan dan bintang dengan ilmu astronomi. Jadi semakin kita mengetahui ilmu pengetahuan, justru akan semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Pertama adalah memiliki semangat untuk terus menggali ilmu. Yang kedua, rajin dan senang mendatangi tempat-tempat ilmu untuk memperoleh tambahan ilmu. Yang ketiga, ringan dalam mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Yang keempat, memiliki banyak teman, orang-orang yang berilmu. Yang kelima, berakhlak mulia dalam kesehariannya. Sebab orang yang berilmu haruslah juga memiliki akhlak yang baik dan tidak menyombongkan diri di depan orang lain. Beberapa akhlak yang harus dimiliki orang berilmu dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, bersabar, tenang dan tetap berwibawa. Yang kedua, tidak sombong kecuali dengan orang zalim. Yang ketiga, mengutamakan sikap rendah hati. Yang keempat, menerima dalil yang benar walaupun dari lawan. Yang kelima, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sifat terpuji yang kedua untuk diri sendiri adalah kerja keras. Jadi masing-masing kita harus bersikap kerja keras, berarti bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Setiap usaha memerlukan kesungguhan walaupun kadarnya berbeda. Sikap seperti ini akan menuntun kepada sebuah keberhasilan dan kesuksesan serta mencapai apa yang telah diinginkan. Perintah untuk kerja keras. Jadi, Islam mendidik umatnya untuk memiliki sikap kerja keras, pandai-pandai memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan. Dalil yang mendorong manusia agar memiliki sifat kerja keras antara lain sebagai berikut. Ada dalam surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Yang artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah
sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Surah Az-Zumar ayat 39. Membiasakan diri berperilaku kerja keras. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk selalu bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payah sendiri lebih terpuji dan mulia daripada menerima pemberian dari orang lain. Islam juga memuji sikap kerja keras dan mencela meminta-minta. Yang ketiga, memiliki semboyan tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya. Maka untuk menjadi orang yang mampu bekerja keras, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kuatkan niat bahwa kerja keras itu adalah ibadah. Yang kedua, kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan menyerah jika menemui kesulitan. Yang keempat, hindari sesuatu yang melanggar agama. Yang kelima, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bagi orang yang suka bekerja keras antara lain. Yang pertama, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafaddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Yang artinya dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Yang keempat, merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Yang kelima, berpulang besar dapat meraih kesuksesan. Yang terakhir, lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian pertemuan kita. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.